شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Lalu kemudian dianjurkan Bapak Ibu untuk melaksanakannya 2 rakaat. Tapi boleh lebih. Mau melaksanakan 4 rakaat sekali salam atau bahkan 8 rakaat sekali salam, nggak ada masalah. Boleh saja. Cuma yang utama adalah 2 rakaat salam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Salat malam adalah 2 rakaat. Anjurannya terutama kepada para imam, 2 rakaat salam, berhenti agak lama. Kasih kesempatan kepada para makmum yang mungkin perlu minum, yang mungkin perlu istirahat dulu, bahkan mungkin sebagian ada yang perlu ke kamar kecil misalkan. Ini salah satu sebab penamaan tarawih, karena setiap habis melaksanakan 4 rakaat itu istirahat terlebih dahulu. Dianjurkan Bapak Ibu melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Berdasarkan hadis Aisyah, ini banyak sekali dalilnya yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pertama beliau keluar ke masjidnya melaksanakan sholat, lalu ada sahabat yang ikut di belakangnya. Hari kedua beliau sholat lagi, tambah banyak sahabat yang ikut beliau. Hari ketiga juga begitu. Setelah itu beliau nggak keluar karena khawatir, takut sholat tarawih jadi diwajibkan. Itu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar lagi pada malam-malam berikutnya. Nah, oleh karena itu, sholat tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah, karena Nabi pernah melaksanakannya secara berjamaah. Begitu juga ketika para sahabat ikut di belakang beliau tidak melarangnya. Ini berarti sunnah takririyah, sunnah yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat ini dengan berjamaah, lalu berikutnya beliau tidak keluar lagi ke masjid. Alasan beliau takut dan khawatir sholat tarawih diwajibkan. Kekhawatiran ini hanya ada pada masa Nabi, karena waktu itu wahyu masih turun. Setelah wafatnya beliau, kekhawatiran ini udah nggak ada lagi. Kalau sholat jamaah tiap malam nanti dianggap wajib. Wahyu sekarang udah berhenti, tidak ada wahyu baru, tidak ada tuntunan baru, maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Karena yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat berjamaah tarawih pada malam-malam berikutnya, itu kekhawatiran beliau para sahabat akan menganggap sebagai sholat wajib, dan ini sudah tidak ada pada zaman kita karena wahyu sudah berhenti. Yang kedua, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam menyelesaikan rentetan sholat tarawihnya, maka akan dituliskan baginya sholat 1 malam penuh. Kalau kita sholat di rumah, mau seberapa kuat kita Bapak Ibu sekalian sholat di rumah, dari Isya sampai jam 12 malam misalkan, itu kan berat sekali. Nggak bisa menyamai sholat tarawih yang mungkin di tempat kita 10 menit, 15 menit. Nah, maka agar mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh, ikutilah imam dan jangan keluar kecuali imam sudah menyelesaikan rentetan sholatnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada perbedaan jumlah rakaat antara kita dengan imam, ikutilah imam. Kalau kita Bapak Ibu sekalian biasa sholat 23 rakaat, imamnya sholat 11 rakaat, ikutilah yang 11 rakaat itu. Termasuk witirnya. Jangan sampai kita ikut yang 8 rakaat, begitu imam mau sholat witir 3 rakaat, kita keluar atau duduk di shaf, agar malamnya kita bisa nambah. Ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Seberapapun jumlah rakaat yang Bapak Ibu sholat di malam hari, nggak akan bisa menggantikan pahala apabila kita menyempurnakan sholat tarawih bersama imam. Sebaliknya, kalau kita biasa sholat 11 rakaat, lalu sholat di belakang imam yang 23 rakaat, maka ikutlah bersama imam sampai selesai. Rugi Bapak Ibu. Kalau imam 23 rakaat, terus kita tinggalkan di rakaat ke-10, di rakaat ke-12, rugi kita.
nggak mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Ikutilah. Dan juga yang paling penting, jaga persatuan Bapak Ibu sekalian, rembuk yang baik. Kalau di tempat kita ada yang pingin 11, ada yang pingin 23, rembuk Bapak Ibu sekalian. Ini khilaf tanawu. Ini perbedaan pendapat yang dua-duanya bisa benar karena masing-masing punya dalil. Jadi jangan sampai dalam satu masjid sholatnya bermacam-macam. Ada yang 11, ada yang 23, rembuklah. Kalau kita nggak bisa bersatu di dalam sholat, bagaimana kita akan bisa bersatu di luar sholat? Rembuklah masing-masing, mengalah masing-masing, memiliki dalil, rembuk dengan baik agar tercipta persatuan umat Islam. Lalu kemudian sholat tarawih juga dianjurkan untuk berjamaah karena perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid, diimami oleh sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Yang keempat, yang menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah karena sholat tarawih termasuk syiar Islam, seperti adzan atau ibadah-ibadah lainnya seperti sholat id. Maka ini perlu ditampakkan, perlu ketika kita berkumpul itu kan tampak syiarnya. Yang kelima, karena sholat berjamaah yang dipimpin seorang imam akan lebih memudahkan kita, akan lebih memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita sholat sendiri malas, udah nggak ada yang memberikan motivasi. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka kita agak malas, agak capek lihat kawan kita semangat, kita ikut semangat. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya sholat berjamaah itu akan lebih memberikan semangat bagi kita dalam melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ada pilihan antara kita sholat tarawih sore hari, yang saya maksud sore hari di sini adalah setelah sholat isya langsung, atau sholat di akhir malam tapi sendirian. Secara waktu sholat di akhir malam itu lebih utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal seperti ini, yang paling utama kita utamakan sholat berjamaahnya. Jadi pilih sholat yang di sore hari secara berjamaah daripada sholat sendiri di akhir malam sendiri. Nah, bagaimana dengan wanita? Wanita itu sholat wajib 5 waktu saja, sholat fardu 5 waktu, dianjurkan sholat di rumah. Lah bagaimana dengan sholat tarawih? Khusus sholat tarawih, para wanita pun ibu-ibu dianjurkan untuk ke masjid. Dianjurkan untuk ke masjid ibu-ibu. Karena Rasulullah SAW beliau mengajak istri beliau untuk sholat tarawih di masjid. Lalu kemudian pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau juga mengajak para wanita untuk sholat ke masjid. Karena keutamaan maqama ma'al imam. Keutamaan, salah satunya keutamaan untuk sholat bersama imam termasuk para wanita. Ini Bapak Ibu sekalian kesempatan bagi kita para wanita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sampai dibikin imam tersendiri. Laki-laki ada imamnya, perempuan juga ada imamnya. Ini kalau masjidnya besar bisa disendiri-sendirikan. Tapi kalau misalkan masjidnya kecil, mushola atau bahkan sholat di tempat-tempat tertentu, misalkan di mushola sekolah atau di tempat pertemuan, nah ya digabung antara laki dan perempuan. Kamu cari sajadah itikaf. Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi Sahabat Store.